Ukraina was-was bantuan dana AS tidak lagi dikirimkan ke Ukraina. Perang antara Rusia dan Ukraina masih terus berlanjut. Sementara AS telah mengeluarkan bantuan miliaran dolar ke Ukraina dalam beberapa bulan terakhir untuk menghadapi Rusia. Tetapi kini mulai ada keraguan untuk melanjutkan bantuan ini. Dengan mendekati pemilihan umum, paruh waktu AS Partai Republik di Amerika Serikat telah memperingatkan bahwa mereka akan memotong bantuan ke Ukraina jika mereka mengambil kendali Kongres. Pemilihan paruh waktu di Amerika Serikat dijadwalkan akan diadakan pada 8 November. Dalam pemilihan ini, pemilih Amerika akan memilih semua anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan sepertiga dari anggota Senat, sebuah isu yang dapat mengubah keseimbangan kekuasaan di Kongres Amerika Serikat untuk Partai Republik. Demokrat sekarang memiliki mayoritas yang rapuh baik di Dewan Perwakilan Rakyat dari Senat. Pemilihan ini dianggap sebagai pemilihan penting, terutama sejalan dengan kebijakan luar negeri Amerika mengenai perang antara Rusia dan Ukraina. Negara ini telah mengalokasikan miliaran dolar untuk membantu Ukraina selama 9 bulan terakhir. Sehubungan dengan itu, dalam aksi terbaru, Kementerian Pertahanan AS telah mengirimkan paket militer baru, termasuk 45 tank T-72, 250 pengangkut personel lapis baja M777, dan 1.100 drone Phoenix Ghost ke negara ini. Washington terlihat Ukraina sebagai negara di mana ia dapat mencapai tujuan jangka panjangnya melawan Rusia, terutama Presiden Vladimir Putin yang dianggap sebagai pemenang keras tujuan ekspansi Amerika Serikat. Namun kelanjutan dari bantuan ini sangat diragukan ketika Partai Republik memenangkan pemilu paruh waktu itu. Presiden Joe Biden sendiri berkata, "Saya khawatir jika Partai Republik memenangkan pemilihan November 2022 nanti." Sementara itu, Kevin McCarthy, pemimpin minoritas DPR AS, telah memperingatkan dalam hari ini Amerika Serikat menghadapi resesi. Anggota parlemen AS sekarang berusaha untuk menyetujui paket bantuan militer baru senilai 50 miliar. Sekalipun demikian, Oleksiy Reznikov, Menteri Pertahanan Ukraina, mengatakan dalam konteks ini bahwa dalam pertemuan dengan anggota parlemen Amerika termasuk Demokrat dan Republik, mereka meyakinkan bahwa dukungan berpartisan untuk Ukraina akan terus berlanjut. Tampaknya masalah bantuan lanjutan ke Ukraina telah menjadi titik ketegangan bahkan untuk Partai Publik, dalam hal ini Elizabeth Brown, anggota Amerika. Enterprise Institute menekankan perbedaan pada nada suara Partai Publik mencerminkan ketegangan domestik atas kebijakan luar negeri. Anggota Parlemen AS dan Partai Republik Marjorie Taylor Greene menuduh Partai Demokrat AS telah memprioritaskan Ukraina di atas nyawa orang Amerika. Pada rapat umum di kota Sioux pada hari Kamis, Greene mengancam jika Partai Republik memenangkan kembali Kongres dalam pemilihan paruh waktu minggu depan, tidak ada satupun yang akan pergi ke Ukraina. Ini adalah tanda-tanda yang jelas dan adanya dua faksi di Partai Republik, faksi Trump dan faksi Republik yang lebih tradisional. Sekarang di Eropa, khawatir tentang kelanjutan bantuan Amerika jika meningkat. Tobias Ellwood, salah satu perwakilan senior parlemen Inggris yang merupakan kepala komite pemilihan pertahanan di parlemen, mengatakan dalam hal ini, jika Amerika mundur, Putin dapat menarik kemenangan dari puing-puing kekalahan. Para pemilih Amerika akan pergi ke tempat pemungutan suara pada 8 November untuk berpartisipasi dalam pemilihan paruh waktu. Hasil pemilu ini akan mempengaruhi kebijakan dalam luar negeri Amerika Serikat, termasuk pendekatan Washington terhadap perang di Ukraina dan nasib perang ini. Jejak pendapat menunjukkan Partai Republik memiliki peluang besar untuk menguasai DPR dan Senat AS. Namun salah satu politisi Ukraina, Partai Rakyat Zelensky, Shyatoslav Yuras, mengatakan kepada Newsweek pada hari Jumat bahwa Cherny bukan bagian penting dari Partai Republik. Fakta bahwa ada ekstrem kanan dan ekstrem kiri di Amerika memiliki sudut pandang berbeda kelas antara Amerika adalah negara demokrasi. Sejauh menyangkut perspektif arus utama di kedua sisi lorong, dukungan untuk Ukraina sangat jelas. Greene dikenal sebagai penentang keras Partai Demokrat terhadap isu-isu panas seperti anak-anak LGBT, kontrol senjata, dan aborsi. Dia juga mengatakan merupakan satu dari 57 anggota parlemen AS yang menentang RUU yang memberikan bantuan 40 miliar dolar ke Ukraina. AS telah mengirim lebih dari 54 miliar dolar bantuan ke Ukraina pada Agustus tahun ini, di samping 275 juta dolar yang diberikan dalam bentuk bantuan sistem persenjataan. Departemen Luar Negeri AS mengakui bahwa ada kemungkinan bahwa pelaku kriminal dan non-negara dapat mencoba untuk memperoleh senjata secara tidak sah dari sumber di Ukraina. Pemerintah Amerika Serikat menyetujui bantuan militer untuk Ukraina sebesar 275 juta dolar. Menurut laporan FNA, Presiden AS Joe Biden mengumumkan bahwa paket bantuan militer AS yang baru ke Ukraina senilai 275 juta dolar, termasuk sistem rudal HIMARS dalam perjalanan menuju Ukraina. Sesuai dengan laporan ini, sumber informasi Amerika juga mengumumkan bahwa paket bantuan militer AS yang baru akan memperkuat kemampuan Ukraina untuk melakukan serangan balik terhadap Rusia.
Sebelumnya, Kementerian Pertahanan AS mengumumkan bahwa mereka berencana untuk mengirimkan sistem permukaan ke udara NASAM yang kuat ke Ukraina dalam beberapa minggu mendatang. Dalam pernyataan hari Kamis 27 Oktober 2022, Lloyd Austin menentukan tanggal pengiriman sistem ini untuk pertama kalinya. Sementara itu, Ned Price, jubir Kementerian Luar Negeri AS pada hari Kamis 27 Oktober mengatakan, berbagai lembaga dan organisasi di Amerika Serikat bersatu dalam mendukung Ukraina, dan saya berharap bahwa koordinasi dan dukungan Amerika untuk Ukraina akan berlanjut dalam pemilu Kongres. Sekaitan dengan hal ini, Menlu Ukraina Dmytro Kuleba sebelumnya mengumumkan bahwa Kiev khawatir tentang ancaman baru-baru ini. Pada awal perang Rusia dengan Ukraina, bantuan Amerika ke Kiev didukung oleh kedua belah pihak di negara ini. Tetapi baru-baru ini para Republik di Dewan Perwakilan Rakyat telah menyatakan keraguannya untuk memberikan lebih banyak dukungan militer saat perang berlanjut. Duta Besar Rusia untuk Amerika Serikat Anatoliy Antonov memperingatkan Washington untuk tidak mengirimkan bantuan senjata ke Ukraina. Antonov mengatakan keputusan AS untuk mengirim lebih banyak bantuan militer ke Ukraina meningkatkan bahaya bentrokan militer langsung antara Rusia dan Barat. Seperti diketahui, AS telah mengumumkan bantuan militer lainnya ke Ukraina sebesar $625 juta. Persenjataan canggih AS telah dikreditkan dengan membantu Ukraina membantu momentum melawan pasukan pendudukan Rusia. Perangkat keras AS terbaru mencakup 4 sistem roket ganda HIMARS presisi tinggi lainnya. Rusia menyerukan Washington untuk menghentikan tindakan provokatifnya yang dapat menyebabkan konsekuensi paling serius. Peringatan Antonov datang tak lama setelah Presiden AS Joe Biden dan Wakil Presiden Kamala Harris membahas kerjasama militer lebih lanjut dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Menurutnya, Presiden Biden berjanji untuk terus mendukung Ukraina karena mempertahankan diri dari agresi Rusia selama diperlukan. Pernyataan itu mengatakan paket bantuan militer baru termasuk HIMARS, sistem artileri dan amunisi dari kendaraan lapis baja. Wakil Presiden Komisi Eropa Valdis Dombrovskis mengatakan integritas ini bertujuan untuk membuat pencarian lebih struktural daripada diprediksi. Dombrovskis mengatakan bahwa penting untuk memiliki aliran yang lebih dapat diprediksi untuk Ukraina tahun depan. Jadi niat kami adalah untuk mengintegrasikan ke dalam diskusi anggaran Uni Eropa pada tahun 2023 dengan cara membuatnya menjadi aliran lebih stabil. Ada kesepakatan tentang pendekatan ini di antara para menteri. Langkah ini kemungkinan akan semakin mempererat hubungan antara Uni Eropa dan Ukraina. Dombrovskis mengakui bantuan keuangan ini merupakan Eropa ke Ukraina tahun ini hampir tidak teratur. Fokus perhatian untuk Kiev yaitu perlu secara teratur membayar gaji pekerja publik dan pensiun.